Oke, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar komunikasi bersama dengan saya Ibu Nugrahini Wari, ya. Baik, keterampilan yang pertama ini adalah bagaimana Anda melakukan attending. Attending skill ini adalah keterampilan yang utama di dalam membangun hubungan yang empatik, yang didukung dengan kata-kata yang tepat, sikap kita, kualitas vokal, dan juga bahasa tubuh. Nah, yang termasuk di dalam keterampilan ini itu adalah keterampilan bagaimana Anda melakukan kontak mata, kontak pandangan, eye contact Anda dengan konseli Anda, keterampilan di dalam menunjukkan bahasa tubuh Anda yang mengundang perhatian, termasuk menggerakkan tangan dan lain sebagainya, keterampilan Anda mengatur jarak Anda dengan konseli Anda, keterampilan di dalam mengatur irama suaranya, jadi vokal tone-nya seperti apa, serta verbal trackingnya, dan keterampilan membuka percakapan di dalam konseling serta melakukan silent. Ada kalanya Anda harus diam gitu ya, menunggu konseli Anda bercerita, ada kalanya Anda harus menanggapi konseli Anda bercerita. Oke, ini adalah keterampilan attending yang bagaimana posisi tubuh Anda. Seandainya di sebelah saya adalah konseli gitu ya, posisi tubuh Anda ini adalah condong ke arah konseli Anda, jadi tidak tegak tapi ini bisa agak condong sedikit begitu. Terus kemudian jarak Anda dengan konseli Anda ini dekat, bisa jadi berhadapan gitu ya, bisa jadi juga berdampingan. Nah, ini yang terpenting adalah posisinya dekat. Kemudian ekspresi wajah, jangan lupa ekspresi wajah Anda itu berusaha untuk tetap tenang, ceria, dan juga tersenyum. Jadi tetap pada posisi, kalau Anda grogi berada pada konseli Anda, ya tarik nafas dulu, tenangkan, kemudian berusaha menatap konseli Anda, tenang dan juga tersenyum. Jangan lupa senyumnya gitu ya. Karena apa? Di sini konseli akan merasakan, oh, konsel saya itu menyenangkan, konsel saya itu sakit dengan saya gitu ya. Nah, kemudian adalah menganggukkan kepala untuk menyetujui pernyataan konseli Anda. Jadi ada kalanya, oh gitu ya. Ibu bisa memahami apa yang kamu maksudkan. Ibu bisa memahami apa yang kamu rasakan gitu ya. Jangan kemudian angguk-angguk itu juga nggak enak. Jadi ada kalanya mengangguknya tepat. Kemudian variasi isyarat gerakan tangan. Ada kalanya Anda akan menggunakan gerakan tangan. Oh, oke. Di satu sisi orang tua maunya seperti ini, tapi di satu sisi kamu seperti ini. Jadi ini disampaikan. Tapi tidak boleh terlalu sering menggunakan isyarat gerakan tangan gitu ya. Ada kalanya menggunakan posisi duduk gitu ya. Ini harus sejajar, tangan harus sejajar saudara. Anda nggak boleh silang, kaki juga tidak boleh menyilang. Karena begitu menyilang, ini sama dengan ada defense, pertahanan diri. Sehingga ini posisinya sejajar, tangan Anda sejajar, kaki Anda juga akan sejajar. Jadi bagaimana Anda mengarahkan diri Anda kepada konseli Anda, tenang, relax aja gitu ya. Tapi jangan saya menyilang, menutup dan sebagainya, karena ini juga pertahanan gitu. Kemudian mendengarkan secara aktif, penuh perhatian, bagaimana Anda perhatikan konseli Anda, menunggu ucapannya sampai selesai. Ini juga proses untuk perhatikan konseli Anda. Ini attending yang tepat. Saya beritahukan kepada Anda attending yang tidak tepat gitu ya. Ini attending yang tidak baik. Kepalanya kaku, jadi ngelirin konseli itu sampai kaku, gak ada gerakan sama sekali. Ini kaku ini. Nah, kram Anda habis itu. Nggak enak gitu ya. Terus ekspresi muka melamun, jadi melihat pada konseli tapi berhenti pada satu titik, deng 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 deng. Nah, ini adalah melamun gitu ya. Tegang, gitu. Lihat konselingnya tuh tegang banget. Oh ya, ya. Ini juga nggak enak. Mengalihkan pandangan juga begitu. Ini Anda mungkin kali lihat Ibu orang juga mengalihkan pandangan, iya saya sambil lihat laptop gitu kan. Nah, jadi harusnya pandangannya kepada konseli, kemudian kita lihat ke sini, lihat ke sana, lihat kemana dan sebagainya. Itu akan kelihatan saudara gitu ya. Tuh. Kemudian tidak melihat saat klien berbicara, itu juga sangat mempengaruhi, membuat konseli Anda menjadi tidak nyaman. Mata melotot itu juga begitu. Anda ngomong sama konseli tapi Anda sambil melotot, nah itu juga nggak nyaman. Posisi tubuhnya tegak, kaku. Ini kram lama-lama kalau kaku begini. Jadi relax aja, tetap relax posisinya. Tuh, nggak enak lagi kalau bersandar di kursi. Oke, ya, kamu cerita apa? Silahkan bercerita lah. Itu kan nggak enak sekali, saudara.
itu duduknya miring, oh iya, oh kamu kok gitu. Nah, ini kan enggak. Ada lagi yang ada konselornya, ya cerita lah, kamu cerita apa, itu kan nggak enak sama sekali saudara ya. Tuh. Jarak duduk dengan konselingnya menjauh, konselingnya di sini ada jauh ya, kayak serem gitu kan. Nah ini juga tidak nyaman, duduknya kurang akrab, Anda berpaling ke situ, Anda melihat ke sana, itu juga tidak baik gitu ya. Memutuskan pembicaraan, konselingnya sedang bercerita, tiba-tiba Anda memutus pembicaraannya, berbicara terus gitu, ya kamu tuh harusnya gini, kamu sebagai siswa tuh harus seperti ini, bla bla bla, panjang kali lebar, nggak nyaman juga buat siswa Anda gitu ya. Tidak memberikan kesempatan kepada klien untuk berbicara juga tidak boleh. Tidak ada kalanya Anda harus mendengarkan konseling Anda. Perhatiannya mudah terpecah, mudah buyar oleh gangguan di luar. Lagi ngomong dengan konseling Anda, tiba-tiba ada tukang sayur lewat, ya lihat tukang sayur, ini kan sangat mengganggu gitu ya. Jadi betapa pentingnya konselor melakukan attending posisi tubuh. Ini konseling Anda, berarti Anda akan mengarahkan tubuh Anda kepada konseling, nyaman, rileks, dan berhadapan dengan konseling Anda. Ya. Nah, ini adalah hal yang utama juga di dalam Anda sebelum melaksanakan proses konseling. Anda harus mendapatkan pengetahuan tentang konseling Anda dan masalahnya itu seperti apa. Jadi ini sebelumnya. Data apa? Datanya ada sejarah pendidikan dan pekerjaan misalnya. Bisa juga saya dulu mengalami konseling saya ini ternyata punya pengalaman buruk dengan konselornya sebelumnya. Ini harus Anda tahu gitu ya. Karena apa? Begitu Anda tidak tahu, maka saat itu yang terjadi proses konseling tidak akan berjalan. Karena apa? Konseling saya langsung duduk tenang, dia tangannya dilipat sudah diem aja. Tidak ada respon sama sekali. Karena apa? Ternyata dia punya pengalaman buruk dengan konselor dia sebelumnya. Jadi dia sudah hafal kalau ketemu guru BK itu pasti dimarahi. Ya sudah, dia duduk manis, diam aja, dengerin, nanti jangan-jangan dimarahi. Nah ini padahal pada saat itu saya nggak ingin memarahi dia. Ini karena pengalaman ketika dia di SMP dimarahi sama guru BK-nya, dibawalah ketika SMA ketemu dengan saya, guru BK yang baru buat dia menganggap bahwa guru BK-nya pasti sama aja, pasti akan memarahi. Nah ini Anda harus memahami. Jadi saya tidak bisa masuk kepada anak ini dengan istilahnya saya sebagai guru BK, karena akhirnya saya melakukan kolaborasi dan juga konsultasi dengan guru mata pelajaran gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi khusus yang harus Anda pahami. Kemudian latar belakang keluarga juga harus Anda pahami. Supaya apa? Jangan sampai ketika proses konseling Anda mau membangun hubungan baik, Anda menanyakan bagaimana kabar ayah, bagaimana kabar ibu, ternyata orang tuanya sudah bercerai. Jadi bukannya akhirnya membangun hubungan baik, tapi justru membuka luka buat si anak. Nah ini kan akhirnya yang tidak pas, makanya Anda harus tahu kondisi keluarganya seperti apa dulu gitu ya. Skor tes juga Anda ketahui, supaya apa? Anda tahu, oh ternyata saya harus membangun hubungan dengan dia itu seperti apa kesukaannya dan lain sebagainya. Ini akan sangat membantu Anda. Kalau ada sesi konseling sebelumnya, ini juga harus Anda tahu, jadi jangan sampai konseling Anda datang, Bu, saya kan yang lalu sudah konseling, yang mana ya? Aduh, saya kok lupa lah, lain ini gitu ya. Nah, itu harus diketahui juga. Pernyataan dari guru, gurunya mengenal dia seperti apa, kenalan atau dari konselor lain, serta informasi tentang masalah yang sebelumnya dan solusinya. Ini juga harus Anda tahu. Bisa jadi si konseling Anda sudah pernah cerita ke guru mata pelajaran, habis itu ketemu dengan Anda. Ini Anda paling nggak sudah tahu, oh solusinya yang itu dulu begitu berarti gagal, berarti untuk Anda solusinya bagaimana sebagai Anda sebagai guru BK gitu ya. Baru setelah itu Anda akan membuat janji untuk konseling gitu ya. Menentukan tempat yang tenang itu juga harus Anda pikirkan gitu ya. Karena kadang-kadang ada konselor yang yuk kita konselingnya di lapangan lah, bukannya kerahasiaan semua temennya lihat dia gitu kan, nah ketahuan dia ternyata punya masalah. Ini akan jadi bahan pergunjingan gitu ya. Pribadi dan nyaman tempatnya gitu ya, dan juga mengatur tempat duduk ini di dalam proses konseling gitu ya. Nah ini membuka sesi openingnya seperti apa? Nah ini konselor menyambut dengan kehangatan, memperkenalkan nama, begitu ya. Kalau Anda lihat di PPT yang dibuat Bu Ina, maka Anda harus menyiapkan tempatnya, kondisinya, kenyamanan, juga konselornya juga harus disiapkan, gitu ya. Bagaimana Anda bisa menunjukkan kondisi bersahabat dengan alami dan tulus, menerima konseling apa adanya, menghargai dan tidak merendahkan, tidak menebak kedatangan klien, tidak menilai klien, gitu ya. Hati-hati nih ada konselor yang kemudian konselnya baru datang. Wah, kamu lagi punya masalah pasti makanya ketemu saya. Lah, balik kucing dia.
nggak jadi masuk ke ruangan Anda gitu ya. Atau konselingnya berantakan begitu langsung Anda bilang, Anda terlihat kacau sepertinya ya. Apa yang Anda pikirkan? Ini akan mengganggu sekali. Jadi biarkan konseling itu bercerita ada apa dengan dirinya gitu. Jangan tebak-tebak buah manggis. Terus kamu kusut ya, kamu kayaknya punya masalah. Ayo cerita dengan saya. Nah itu sudah motong dia nggak jadi cerita gitu ya. Itu. Kemudian klien memperkenalkan nama, konselor selama berapa menit melakukan bicara pertama basa-basi. Boleh gitu ya. Untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan klien. Bisa jadi ada bertanya mungkin tentang kegiatan ekstranya, apa yang dia sukai, dia ikut kegiatan apa, oh kemarin habis ikut lomba ya. Nah itu boleh. Jadi bisa konseli yang memilih topik awal pembicaraan, apa yang ingin didiskusikan gitu, atau bagaimana dia kebetulan datang ke konselor, apa sih yang dipikirkan, tanyakan aja, itu jauh lebih baik daripada Anda tebak-tebak buah manggis, itu nanti malah salah gitu ya. Kemudian langkah membangun raport, itu adalah kesempatan konselor untuk memulai membangun reputasi untuk tertarik, adil dan melihara keyakinan, jadi membuat konselinya nyaman dan menumbuhkan kepercayaan diri kepada konseli. Mulai dengan topik yang sangat menarik dengan konseli. Apa? Kesukaannya dia apa, hobinya dia apa, atau apapun. Hati-hati dengan topik-topik yang maksud Anda itu menarik tapi ternyata jadi salah. Misal cerita keluarga, ternyata keluarganya berantakan. Nah, ini nggak jadi membangun hubungan, tapi malah justru membuka luka. Nah, ini pun akan menjadi bermasalah. Jadi benar-benar Anda harus memahami bagaimana membuka proses konseling itu seperti apa. Konselor mulai membicarakan beberapa struktur seperti pembatasan waktu. Jadi strukturing juga harus dilakukan. Misalnya, kita miliki setengah jam untuk berbicara dan saya senang untuk melakukan konseling dengan Anda. Bisa begitu. Atau kita mempunyai waktu 1 jam dan saya tertarik untuk mendengarkan apapun yang ingin kamu bicarakan. Boleh begitu juga, ya. Saya senang sekali kamu bersedia melakukan konseling dengan saya. Mari kita gunakan waktu 1 jam ini untuk mulai membicarakan apa yang ingin kamu bicarakan bersama dengan saya, gitu ya. Jadi silakan pilih kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang memudahkan untuk Anda menarik perhatian konseli juga, tapi ini adalah pembatasan waktu. Jadi kita mau bicara tentang strukturing. Strukturing di dalam interview itu penting karena mempengaruhi pemahaman klien terhadap proses konseling. Jadi konselor membuka sesi dengan menjelaskan peran klien dan konselornya seperti apa. Saya sebagai konselor, di sini kamu sebagai konseli gitu ya. Dan hanya Anda yang mengetahui bagaimana mengenai penyelesaian masalah yang terbaik gitu ya. Jadi di sini saya hanya akan membantu Anda. Nah, saya itu jadi menyampaikan perannya, pemahaman konseli terhadap proses konseling. Kemudian bicarakan tujuan konseli, keterbukaan, kesukarelaan ini juga harus disampaikan gitu ya. Keterbukaan, saya berharap di dalam proses konseling ini ada keterbukaan di antara Anda dengan saya gitu ya. Apa yang Anda ceritakan itu akan menjadi rahasia gitu ya. Dan informasi ini tidak akan disampaikan kepada orang lain kalau tidak atas persetujuan Anda. Jadi ada kerahasiaan hubungan, menunjukkan komitmen untuk membantu dan juga jujur, ini juga harus disampaikan. Pembatasan waktu juga. Jadi disesuaikan lamanya jam pelajaran. Biasanya juga lamanya jam istirahat gitu ya. Kalau Anda nanti proses konselingnya di jam istirahat. Konselor dapat memberitahukan untuk mengakhiri sesi dengan memberi kesempatan konseling menyampaikan urusan yang belum selesai sebelum waktu habis dengan mengatakan misalnya, John, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Nah, apa ada hal yang lain dia yang mau kamu diskusikan? Nah, begitu. Jadi banyak konseling akan berlanjut paling sedikit sebulan atau tidak lebih dari setahun dan durasi tersebut tergantung beratnya masalah dan keefektifan konseling itu dalam strukturing. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan penstrukturan gitu, structuringnya itu apa aja? Jadi batasan layanan gitu ya, batasan topik yang akan kita bahas itu adalah tentang masalah keluarga misalnya begitu. Pembatasan tindakan bahwa di sini saya sebagai konselor, Anda sebagai konseli gitu ya. Dan di sini saya akan membantu Anda untuk bisa memahami apa yang sedang Anda alami, yaitu batasan tindakan. Batasan waktu seperti tadi, kita punya waktu 15 menit ya selama jam istirahat. Gitu. Selesai structuring, sekarang adalah acceptance. Acceptance ini adalah teknik menanggapi yang memberikan isyarat bahwa konselor memberikan perhatian kepada konseli dan memahami apa yang dikemukakan oleh konseli. Nah ini misalnya konselingnya bilang begini, aduh Bu, hati saya benar-benar terluka Bu, saya nggak menduga dia melakukannya, waduh, hanya untuk mempermainkan saya dengan kepuasan dirinya. Wah,
sudah respon konselor langsung. Saya bisa memahami perasaan Anda. Oh, begitu ya. Gitu ya. Jadi Anda harus tepat gitu. Kalau kondisinya begini berarti bagaimana Anda menerima, menunjukkan bahwa Anda sedang perhatikan konseling. Begitu. Saya bisa memahami perasaan Anda. Saya mengerti apa yang Anda alami. Jadi konseling ketika melihat seperti itu dia nyaman. Oh, ternyata konselor saya itu memahami apa yang saya alami gitu ya. Jadi aspek pemahamannya ini adalah melihat konteks masalah yang terjadi. Kalau versi mengganggu, itu nanti ada acceptance ada, gitu aja cukup. Lalu terus gitu. Oh begitu. Nah ini mengikuti jalan pikirannya. Jadi biarkan konselor terus bercerita. Itu. Ada restatement. Restatement ini adalah teknik menanggapi pembicaraan dengan mengulang atau menyatakan kembali sebagian kata-kata yang dianggap penting yang telah diucapkan oleh konseli. Restatement bisa berupa pengulangan kata gitu ya, atau frasa, bisa juga pengulangan kalimat, juga parafrase gitu ya. Jadi statement ini ada penekanan khusus yang dilakukan konselor untuk menggarisbawahi beberapa kata atau pernyataan yang disampaikan konseli yang dianggap menarik untuk diperjelas oleh konselor. Ini misalnya konselingnya bicara begini, Bu, berulang-ulang tuh saya katakan bahwa saya tuh nggak akan bisa melakukan hal yang sama sekali, nggak pernah saya ketahui dan saya alami, tapi tetap saja dia memaksa saya untuk melakukannya. Nah, konselor merespon, dia tetap saja memaksa saya untuk melakukannya. Nah, ini untuk perjelas maksudnya apa sih? Nah, itu. Tapi diulang aja kalimatnya konseling. Nah, ini. Arah pembicaraannya apa? Agar konseling bercerita lebih lanjut tentang pernyataan yang disampaikan.